Pemirsa, salam dari Bejana Hidup N2S TV. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, termasuk sehat perasaan. Mengapa saya perlu mengatakan sehat perasaan? Rupanya pemirsa, manusia sebagai makhluk hidup telah ditakdirkan berbeda dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Kita sudah tahu bahwa dalam kehidupannya manusia dibekali akal, pikiran, dan perasaan. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain. Ada ungkapan bijak yang pernah kita dengar. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Apakah kita pernah mengalami kejadian seperti itu? Mengapa? Sederhananya pemirsa, kita seakan dibohongi oleh perasaan kita sendiri. Mengapa itu bisa terjadi? Situasi dan kehidupan kita ternyata memerlukan seperti itu. Perasaan mengatakan, hari ini cuaca bagus, terang, tetapi mendadak cuaca berubah dan turun hujan. Atau perasaan lain yang mengatakan, kalau saya berangkat pada pagi hari, pada sore hari saya sudah sampai ke tempat tujuan. Ternyata di perjalanan terjadi hal yang di luar dugaan, sehingga kita merasa dibohongi oleh perasaan kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi kondisi itu? Pemirsa yang berbahagia, pada suatu ketika ada seorang lelaki mencoba membeli sehelai baju. Dia pergi ke toko, dia lihat dari jauh, perasaannya mengatakan baju itu sangat sesuai apabila dipakainya. Begitu pula motif dan corak dari baju tersebut. Nah, setibanya di rumah, dia mencoba baju itu. Apa yang terjadi pemirsa? Baju itu terasa sempit dan dia tidak nyaman mengenakannya. Timbul rasa sesalnya. Tadi perasaanku mengatakan cocok waktu dicoba di toko itu. Kok sekarang jadi tak enak dipakai? Untuk mengembalikannya, dia merasa enggan. Ya, rupanya ini harus dilakukan sesuatu. Dia mengambil keputusan mendatangi tukang jahit langganannya, menceritakan kejadian itu dan mengatakan kepada penjahit langganannya itu, tolong jadikan baju ini yang salah ukuran ini menjadi bisa saya pakai. Si penjahit melihat, baik Pak, tetapi mengapa sampai terjadi seperti ini? Perasaan saya tadi mengatakan ini sudah cocok, tetapi inilah hasilnya. Lalu Bapak ingin saya mempermak baju ini supaya bisa Bapak pakai. Benar. Baik Pak, saya perlu waktu 1 minggu. 1 minggu?
Mengapa lama sekali? Ya, kan ada proses, Pak. Saya harus menyesuaikan kondisi dengan ukuran baju yang sudah ada biasa di daftar saya. Baiklah kalau begitu. Seminggu kemudian, si lelaki ini tadi datang kembali ke penjahit langganannya itu. Dan dia merasa heran lagi karena ternyata baju itu sudah menjadi berubah bentuknya dan ada tambahan kain pada sisi-sisi jahitan baju tertentu, baik di samping, bagian atas, bagian lengan, dengan tambahan kain yang berwarna dan bercorak lain. Wah, ini sudah lari dari apa yang saya inginkan. Harus itu yang saya lakukan kepada baju Bapak ini, supaya bisa saya memperbesar ukurannya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tidak ada cara lain, kecuali Bapak tetap mengenakan baju ini. Perasaan saya mengatakan baju ini tidak cocok lagi. Tetapi penjahit mengatakan, coba saja dulu, Pak. Maka baju itu pun dicoba untuk dipakai. Ya, sambil terheran, si lelaki tadi mengatakan, bagaimana menurutmu? Ada satu kalimat dari si penjahit yang mengatakan, Bapak menjadi tampil beda. Tampil beda? Iya. Perasaan Bapak yang sejak kemarin-kemarin itu, yang berubah terus, hari ini agaknya bisa melengkapi apa yang Bapak rasakan. Pemirsa, dari cerita singkat ini dapat kita ambil beberapa hal. Yang pertama adalah masalah perasaan. Yang kedua, rasa penyesalan. Mengapa perasaan sering memperlakukan kita seakan-akan kita dipermainkannya? Bukan begitu, pemirsa. Mengapa? Kita punya akal, pikiran, dan perasaan. Kita, manusia, bukanlah robot yang tidak punya perasaan. Kalau begitu, apa yang kita rasakan hari ini mungkin akan berbeda dengan esok hari, minggu depan, bulan yang akan datang, atau tahun depan. Pemirsa, jujur kita katakan, perasaan bisa mengelabui kita yang menimbulkan rasa sesal atau penyesalan. Kembali kepada ungkapan bijak tadi yang mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pemirsa yang berbahagia, kalau begitu, hidup ini masih terus berproses. Kita akan menjalani situasi dan kondisi yang mungkin kita belum tahu situasi dan kondisi ke depannya. Yang jelas, kita sering tertipu dengan perasaan kita sendiri. Pemirsa, semoga bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup hari ini. Salam dari saya, sampai jumpa.